بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فنواصل كتاب فقه الأسماء الله الحسنى. Kita lanjutkan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. قال المؤلف رحمه الله أو حفظه الله وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في 3 مواضع. Nama Al-Hayyu Al-Qayyum, nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum, dua nama ini datang di dalam Al-Quran yang dalam keadaan bergandengan. Muqtarinaini artinya apa? Bergandengan, ikhtiran, pada 3 ayat. Pada 3 ayat. Awaluha fi ayatil kursi. Ayat yang pertama di surah Al-Baqarah, ayat 255. Ayat Al-Kursi. Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain Ia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa al-thani fi awal surah Imran. Fi awal surah Ali Imran. Di awal surah Ali Imran Allah menyebutkan alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah, tidak ada ilah selain kecuali Ia yang Maha Al-Hayyu Al-Qayyum. Akan datang nanti maknanya. Kemudian yang ketiga di surah Taha. Yang ketiga di surah Taha Allah mengatakan wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum, dan tundukkanlah wajah-wajah kepada siapa? Kepada yang Maha Al-Hayy Al-Qayyum. Taib, wa ismuhu tabaraka wa ta'ala Al-Hayy fihi itsbatul hayah sifatan lillah. Nah, makna Al-Hayy di dalamnya terdapat penetapan sifat hidup bagi Allah, sifatul hayah. Wa hiya hayatun kamilatun laysat masbuqatan bi'adam. Dan hidup Allah adalah hidup yang sempurna yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Berbeda dengan makhluk, sebagaimana disebutkan para ulama, ma min makhluqin illa fahuwa masbuqun bi'adam. Tidaklah setiap makhluk didahului dengan ketidakadaan. Wala yalhaquha zawalun wa fana'un. Dan hidup Allah juga tidak dikenai kehancuran dan kebinasaan. Hidup Allah tidak dikenai kehancuran dan kebinasaan, kehilangan. Berbeda dengan makhluk yang bisa hancur. Sebagaimana Allah katakan kullu man 'alaiha fan, ya kan? Fanin. Naam. Wa la ya'tariha naqsun wa 'aib jalla rabbuna wa taqaddasa 'an dzalik. Begitu juga bahwa kehidupan Allah tidak dikenai kekurangan atau aib, dan Dialah Allah yang Maha Suci dari seluruh aib dan kekurangan. Hayatun tastalzimu kamal sifatihi subhanahu min ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa qudratihi wa iradatihi wa rahmatihi wa fi'lihi ma yasha'. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang memberikan konsekuensi sempurnanya sifat Allah, baik dari ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya, keinginannya, rahmatnya, dan seluruh perbuatan yang Ia kehendaki. Ila ghairi dzalika min sifati kamalihi, dan sifat-sifat yang sempurna yang lain. Wa man hadza sya'nuhu huwa alladhi yastahiqqu an yu'bad wa yurka' lahu wa yusjad. Siapa yang keadaannya demikian, itulah yang berhak untuk diibadahi dan dirukui dan disujudi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada yang Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ammal hayy alladzi yamut, adapun sifat hidup yang akan mati, awil mayyit alladzi huwa laysa bihayy, atau yang mayyit yang dia bukan hidup, au al-jamad, atau benda padat atau benda-benda mati,
alladzi laisa fihi hayatun asla, yakni yang tidak memiliki apa? Kehidupan, fa kullu haula'i la yastahiqquna min al-ibadati syai'a, maka seluruh itu tidak berhak untuk mendapatkan ibadah walau hanya secuil. Idzal mustahiqqu laha huwa Allahul hayyul ladzi la yamut, maka yang berhak untuk mendapatkan ibadah dialah Allah yang Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sekarang ketika beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyebutkan awil jamad alladzi laisa bihi hayatun asla, dan benda-benda mati atau benda-benda padat yang tidak memiliki kehidupan secara asal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benda-benda mati tidak melakukan perbuatan? Hah? Fajar? Hah? Fauzan. Hah? Huda. Fauzan udah pulang. Apakah benda mati udah murni, nggak ada kehidupan, nggak ada perbuatannya? Saksi apa nggak ada perbuatannya? Atau ada perbuatannya tapi kita nggak mengetahui? Bang Tahajud. Hah? Abang Mukbil. Nah, ahsant. Bahwa benda-benda mati pun yang tidak memiliki ruh itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdi, kan gitu. Nah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih dan memuji Allah, akan tapi kalian enggak faham bagaimana cara mereka bertasbih. Nah, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ghafir ayat 65, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha hayy, dialah Allah al-hayy yang tidak ada ilah kecuali Ia, maka ibadahilah Ia dengan ikhlas. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Waqad kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah berdoa dengan doa yang sangat indah. Allahumma laka aslamtu. Rasulullah membuka dengan menunjukkan penyerahan diri kepada Allah. Nabi mengatakan, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Min babi faidah lughawiyah, min babi faidah balaghiyah, bahwa ketika dikedepankan ma yastahiquhu ta'khir, memberikan faidah al-hasr, ya kan? Secara bahasa Arab kan bisa jadi dikatakan Allahumma aslamtu lak. Tapi ketika Rasulullah mengatakan Allahumma laka, ini memberikan faedah hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika wa amantu bik, harusnya kan gitu. Tapi ketika Rasulullah mengatakan wa bika amant, maka artinya hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, begitu juga hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya denganmu lah aku melawan. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, ya Allah aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu. La ilaha illa ant, tidak ada ilah selain engkau. Antudillani, yani Rasulullah berlindung kepada Allah supaya Allah tidak menyesatkannya. Antudillani antal hayy alladzi la yamut, engkau yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, dan jin dan manusia itu akan mati. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa ismuhu tabaraka wa ta'ala al-qayyum, fihi itsbat al-qayyumiyyah sifatan lillah. Maka nama Allah Ta'ala al-qayyum, maka terdapat penetapan sifat al-qayyumiyah. Apa makna al-qayyumiyah?
wa hiya kaunuhu subhanahu wa ta'ala qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Inilah dia makna al-qayyum, yang berdiri sendiri dan mendirikan pihak lain. Yang berdiri sendiri, qa'imun atau qa'iman bi nafsihi, yang berdiri sendiri, wa muqiman li khalqihi, dan yang mendirikan makhluknya, karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Nah, berbeda dengan makhluk, semua makhluk apa? Memiliki sesuatu yang harus mendirikannya, menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk. Fahuwa ismun dalun ala amrain. Maka nama Allah Al-Qayyum mengandung dua makna. Mengandung dua makna atau dua perkara. Al-awwal, yang pertama, kamal ghina ar-Rabb subhanahu wa ta'ala, sempurnanya kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-qa'imu binafsihi, dialah Allah yang berdiri sendiri. Artinya tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada yang memberikan manfaat kepada Allah. Al-ghaniyyu an khalqihi, yang tidak membutuhkan makhluknya. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyul hamid. Allah mengatakan, wahai manusia, kalianlah yang fakir, yakni membutuhkan Allah. Al-faqr perbedaannya dengan al-hajah, yakni syiddatul hajah. Faqr itu lebih parah dibandingkan orang yang membutuhkan. Makanya selalu pakai mutaaddi ila. Makanya kan kalau hajah juga pakai ila kan, ana muhtajun ilal ma, aku butuh air. Nah, kalau ana muftaqirun ilal ma, maka ini lebih besar kebutuhannya. Ini dari sisi apa? Bahasa. Wallahu ghaniyyul hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Fil hadits al-qudsi, disebutkan dalam hadis al-qudsi, hadis masyhur dari Abi Dzar al-Ghifari, kan itu hadis arba'in. Innakum lan tablughu darri bisa darri fatadurruni. Sesungguhnya kalian wahai jin dan manusia seluruhnya tidak mampu sampai pada tingkat memberikan mudarat kepadaku sehingga kalian memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Begitu juga tidak mampu kalian sampai tingkat mendapatkan kekuatan untuk memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Naam, wa hadza rawahu Muslim. Artinya apa? Hadis ini kan menyebutkan, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Begitu juga kebalikannya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kemudian Allah menyebutkan ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa yang kita lakukan mudaratnya bukan kembali kepada Allah tapi kembali kepada pelakunya. Nah, makanya Allah menyebutkan di akhir hadis apa? Apa akhir hadis Fajar? Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha iyyakum, kan gitu. Naam, uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum. Ini amalan kalian, maka aku jaga, kemudian akan dibalas. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Nah, wa ghinahu subhanahu an khalqihi ghinan dzatiyyun. Kekayaan Allah, ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya itu secara zat. La yahtaju ilaihim fi syai' ghaniyun anhum min kulli wajh. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, dari seluruh sisi. Nah, kemudian as-tsani, yang kedua, kamal qudratihi wa tadbirihi li hadhihi al-makhluqat. Sempurnanya kekuatan dan pengaturan Allah atas makhluknya seluruhnya. Sempurnanya kekuatan dan pengaturannya.
Yang pertama tadi apa? Fajar. Sempurnanya apa? Kekayaan Allah, ketidakbutuhan Allah. Yang kedua, sempurnanya pengaturannya, kekuatan dan pengaturannya pada makhluknya. Fahuwal muqimu laha biqudratihi subhanah. Dialah Allah yang menegakkan, mendirikan, menjaga dengan kekuatannya, yani seluruh makhluk. Wa jami'ul makhluqat faqiratun ilaih. Dan seluruh makhluk membutuhkan Allah. La ghina laha anhu tarfat ain. Yani di mana makhluk tidak pernah satu detik pun atau satu kejapan mata pun tidak membutuhkan Allah. Yani senantiasa manusia membutuhkan Allah. Nah, bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk. Fal arsyu wal kursiyyu was samawati wal ard wal jibalu wal ashjaru wan nas wal hayawan kulluha faqiratun ila Allah jalla wa ala. Maka arsy, kursi, langit dan bumi, gunung-gunung, pepohonan, manusia, hewan seluruhnya membutuhkan Allah jalla wa ala. Ini faedah al-arsh ketika beliau menyebutkan al-arsh, menunjukkan ketika Allah meninggi di atas arsh, maka bukan berarti Allah membutuhkan arsh sebagaimana yang dikatakan sebagian ahli bidah. Kalau Allah istiwa di atas arsh berarti Allah butuh arsh. Ini dibilang mereka, makanya mereka tolak Allah meninggi di atas arsh. Sampai sebagian mereka mengatakan kalau arshnya dihilangkan Allah akan jatuh. Subhanallah. Sementara Allah tidak membutuhkan arsh ketika istiwa di atasnya, bahkan arsh lah yang membutuhkan Allah. Naam. Fakulluha, naam. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan di surah Ar-Ra'd, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Siapa lagi selain Allah yang mendirikan, yakni menegakkan, menjaga seluruh jiwa atas apa yang ia lakukan, menjaganya, seterusnya, kan gitu. Wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Kemudian manusia menjadikan bagi Allah sekutu. Qala Allah Ta'ala, Allah juga mengatakan di surah Fatir, inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Wa hadhihi min a'zam al-ayat al-Qur'aniyah tadullu ala quwwatillah wa qudratillah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di sini apa? Dialah Allah yang memegang langit dan bumi. Allah genggam dengan tangannya. Wal ard an tazula. Apa makna an tazula? Alla tazula, supaya jangan hancur. An tazula di situ alla tazula. Nafinya muqaddarah. Kenapa disebutkan nafi muqaddar? Ini banyak di dalam Al-Quran. An tadilla, kan itu, alla tadilla. Naam. Sekiranya langit dan bumi itu hancur, siapa lagi yang bisa memegangnya sehingga tidak hancur selain Allah? Ada yang bisa. Wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Ada enggak selain Allah yang bisa memegang langit dan bumi supaya enggak hancur? Innahu kana haliman ghafura. Dan kita juga menetapkan sifat tangan bagi Allah Jalla wa Ala. Wa qala Allah Ta'ala wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah di mana langit itu berdiri dan juga bumi berdiri dengan perintahnya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran dengan makna yang senada dengan ini sangat banyak. Fahuwa subhana al-mutasarrif fi jami'il makhluqat al-mudabbir li kullil kainat. Dialah Allah yang mengatur seluruh makhluk dan mengatur segala sesuatu yang ia ciptakan. Wa mimma taqaddama yu'lam anna hadain al-ismain al-hayy al-qayyum huma al-jami'an li ma'ani al-asma'i al-husna. Oleh karena itu sudah kita bahas di awal pertemuan, di pertemuan sebelumnya, diketahuilah bahwa al-hayy al-qayyum di antara dua nama yang menggabungkan seluruh makna-makna nama-nama Allah yang husna. Ya kan? Makanya sudah kita sebutkan bahwa apa nama Allah yang paling utama? Para ulama berselisih sesuai dengan hadis yang datang. Tapi mereka juga menyebutkan melihat dari jins,
Apa makna jins? Sebuah nama yang mencakup makna yang banyak. Sebuah makna yang mencakup makna yang banyak. Seluruh makna. Wa alaihi madaru al-asma'il al-husna, yang dimana dari dua nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum berputar seluruh makna-makna nama-nama Allah yang husna. Wa ilaihima tarji'u ma'aniha jami'uha, yang kepadanya lah seluruh makna-makna dari nama-nama Allah kembali. Idh jami'u sifatil bari subhanah raji'atun ila hadaini al-ismain. Ini faedah, seluruh sifat Allah itu kembali kepada dua nama ini. Yang pertama apa tadi kita sebutkan? Al-Hayy, Al-Jami' li sifati adz-dzat. Ini ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Jelas. Jadi nama Allah Al-Hayy yang Maha Hidup menunjukkan sifat zatiyah. Menunjukkan sifat zatiyah. Seluruh sifat zatiyah, ma'nawiyah, khabariyah atau zatiyah, itu seluruhnya kembali kepada makna Al-Hayy. Kemudian Al-Qayyum, Al-Jami' li sifatil af'al, seluruhnya kembali kepada makna perbuatan. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Kan ini kembali kepada makna apa? Al-Qayyum. Ini kembali kepada makna Al-Qayyum. Fa-as-sifatu adz-dzatiyah kas-sam'i wal-basari wal-yad wal-'ilm wa nahwiha raji'atun ila ismihi Al-Hayy. Maka seluruh sifat Allah dzatiyah, udah kemarin kita sebutkan pembagian sifat dzatiyah terbagi menjadi dua. Ada yang masih ingat? Ahsan, khabariyah, ma'nawiyah. Naam. Dzatiyah khabariyah dan dzatiyah ma'nawiyah. Dzatiyah khabariyah apa contohnya? Ya, Huda. Dzatiyah khabariyah. Fajar. Si Huda udah menjawab. Dzatiyah ma'nawiyah. Kan itu. Sekarang dzatiyah khabariyah dulu. Maksudnya pertama kita simpulkan sifat dzatiyah terbagi menjadi dua, ya kan? Dzatiyah dan khabariyah dan ma'nawiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa contoh sifat dzatiyah khabariyah? Naam, al-wajh wal yadain, wajah, tangan. Naam, maka ini apa? Ini sifat dzatiyah khabariyah. Atau yang lebih spesifik kita sebutkan binisbati lana ajza'un wa ab'ad. Apabila berkaitan dengan manusia itu juz'u. Apa makna juz'u? Bisa dipotong. Tangan kita, misalnya kita punya tangan bisa dipotong. Tapi enggak boleh kita katakan bahwa sifat Allah juz'u, bagian dari Allah sehingga bisa dipotong, atau anggota badan Allah. Jelas. Karena ini diantara lafaz mujmal yang tidak pernah digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan juga para sahabat. Tidak pernah digunakan untuk menolak atau menetapkan. Dzatiyah ma'nawiyah apa contohnya? Dzatiyah ma'nawiyah sudah? Naam. Irfa' sautak. Naam, ahsan, al-hayy, sifatul haya. Di antara apa? Dzatiyah ma'nawiyah. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Wa sifatullahi al-fi'liyah, dan sifat Allah yang mengandung perbuatan, kal khalqi wal razqi wal in'ami wal ihya'i wal imatati wa nahwiha raji'atun ila ismihil qayyum, seperti menciptakan, memberikan rezeki, memberikan nikmat, menghidupkan, mematikan dan yang semisal dengannya, itu kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Lianna min dalalatihi annahu al-muqim li khalqihi khalqan wa razqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbira. Karena di antara maknanya bahwa dialah Allah yang menegakkan perbuatan-perbuatan ini kepada makhluknya, seperti menciptakannya, memberikan rezeki, menghidupkan, matikan dan mengaturnya. Fa raja'atil asma'ul husna kulluha ila hadzainil ismain. Maka seluruh nama-nama Allah yang husna maknanya itu kembali kepada dua makna ini, kepada dua nama ini. Walihadza dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila annahuma ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta.
Oleh kerana itu sebagian ahlul ilm menetapkan bahawa dua nama ini adalah dua nama Allah yang paling mulia dan paling besar, yang apabila dimintai Allah dengan nama ini atau dua nama ini maka akan Allah ijabah, dan apabila kita berdoa akan Allah ijabah, dan apabila kita minta akan Allah berikan. Waqad warada hadhani al-isman fi aktsari al-ahadits allati fiha isyaratun ila al-ism al-a'zam. Disebutkan dalam sebagian hadis yang telah kita paparkan bahwa ini di antara nama Allah yang paling mulia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna sifatal haya mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. Sesungguhnya sifat hidup bagi Allah mengandung seluruh sifat sempurna yang memberikan konsekuensi kehidupan Allah. Wa sifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, dan sifat al-qayyum yang maha mengurus, maha hidup, memberikan orang atau pihak lain kan gitu efek, maka mengandung seluruh sifat perbuatan. Walihada kana ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyul qayyum. Oleh karena itu inilah di antara sebab yang menjadi nama Allah yang paling mulia, yang apabila diberdoakan atau seseorang berdoa dengannya akan Allah ijabah, dan apabila seseorang meminta akan Allah berikan, ay al-hayy al-qayyum. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata rahimahullah yani Ibnu Qayyim, mazala Ibnu Qayyim, ismullahil a'zam fi hatain al-ayatain ayatul kursi wa fatihatu Ali Imran. Nama Allah yang paling mulia terdapat pada dua ayat, yakni di ayatul kursi, kemudian di pembukaan surah Ali Imran. Kenapa? Lishtimalihima ala sifatil hayatil mutadamminah li jami'i sifat. Kenapa? Karena dua nama ini mengandung sifat yang mengandung seluruh nama-nama dan sifat Allah yang lain. Wa sifatul qayyumiyah al-mutadamminatu li jami'i al-af'al, dan sifat Allah al-qayyum mengandung seluruh perbuatan. Jelas. Waqad sabaqa fi ma madha irad an-nusus al-warida fi dzikr al-ism al-a'zam wa kalam ahli al-ilm fi dalalatiha. Dan telah berlalu kita sebutkan dalil-dalil yang datang dari hadis yang menunjukkan bahawa nama Allah yang paling mulia. Naam. Waqad tahaddatsa Ibnu al-Qayyim rahimahullah an 'azimi athar ad-du'a bi hadaini al-ismain. Ibnu al-Qayyim telah menjelaskan tentang besarnya efek doa apabila digandengkan dengan dua nama ini. Wala siyama fi daf'i ma yantab al-insan min karbin aw hammin aw shiddatin, khususnya ketika manusia merasakan musibah, gundah, kan gitu. Naam, dan gelisah dan seterusnya, maka apabila dia berdoa dengan dua nama ini, maka Allah akan ijabah dan hilangkan apa yang ia ingin dihilangkan dari dirinya. Qala rahimallahu ta'ala, wa fi ta'thiri qawlihi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ini antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, wahai zat yang maha hidup, yang kepadanya lah seluruh sifat zatiyah kembali, kan itu, kepada nama ini hayy ya qayyum. Naam, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta istighatsah, meminta al-ghauth. Dan al-ghauth di dalam bahasa Arab huwa talab fi waqti syiddah, meminta dalam keadaan yakni terdesak. Kalau seseorang dalam keadaan terdesak dikatakan yastaghith, makanya ada istilah istighatsah, ya kan, doa istighatsah. Orang-orang awam kan melakukan doa istighatsah tapi mengandung kesyirikan, misalnya ketika datang banjir, musibah dan seterusnya. Azan dulu gitu, atau kita baca habiskan baru azan aja lalu. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام
Kata beliau hafizahullah, oleh karena itu nama Allah yang paling mulia, kenapa para ulama menyebutkan bahwa nama Allah yang paling mulia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum? Karena kehidupan yang sempurna itu menghilangkan seluruh keburukan dan kekurangan dan aib dan rasa sakit. ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. Oleh karena itu, ketika penghuni surga hidup di surga, maka sempurnalah kehidupan mereka. Efeknya apa? Mereka tidak akan pernah merasakan apa? Ham, gelisah, gham. Yani kalau istilah kota Pinang, marsak, huzun, kesedihan, atau sesuatu dari itu, rasa cemas, kan gitu. Maka hilang seluruhnya dari kehidupan penghuni surga. Kenapa? Karena kehidupan mereka di surga adalah kehidupan yang sempurna. Wa nuqsanil hayah tadurru bil af'al. Wa nuqsanil hayah tadurru bil af'al wa tunafi al qayyumiyah. Fa kamalul qayyumiyah li kamalil hayah. Kata beliau, dan kurangnya nuqsanil hayah itu bisa memberikan mudarat dengan perbuatan, ya kan, dan bisa menghilangkan sifat qayyumiyah, kesempurnaan qayyumiyah dengan kesempurnaan kehidupan. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة. Kehidupan yang sempurna yang secara mutlak adalah kehidupan yang tidak pernah luput dari secuil pun kesempurnaan. Artinya apa? Tidak ada kesempurnaan kecuali dia miliki, maka inilah kehidupan yang sempurna. Wal qayyum la yata'azzar alaihi fi'lun mungkin albattah. Wal qayyum, yakni yang maha hidup, itu senantiasa bisa melakukan perbuatan apa saja yang mungkin dilakukan. Fa at-tawassul bi sifatil hayah wal qayyumiyah lahu ta'thirun fi izalati ma yudad al-hayah wa yadurru bil af'al. Maka bertawassul dengan sifat hidup, yakni sifat hayatullah wa qayyumiyatillah, kan itu, maka bisa memberikan efek untuk menghilangkan apa-apa saja yang bisa bertentangan dengan kehidupan manusia dan memberikan efek buruk kepada perbuatan. Wal maqsud anna li ismil hayy al-qayyum ta'thiran khasan fi ijabati da'awat wa kashfi al-kurubat. Kesimpulannya dan maksudnya bahwa nama Allah Al-Hayy yang maha hidup lagi maha terus menerus melakukan perbuatan dan menghidupkan pihak lain, itu bisa memberikan efek khusus agar Allah mengijabah doa orang-orang yang berdoa dan menghilangkan keburukan yang ada pada mereka. Wa fi sunan wa sahih Abi Hatim marfu'an, disebutkan dalam Sahih Abi Hatim secara marfu'. Ini sudah kita bahas sebelumnya dan para ulama berselisih tentang kesahihannya. Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling mulia terdapat pada dua ayat ini. Ayatul Kursi wa Fatihati Ali Imran. Wa ilahukum fi surati Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Kemudian di Fatihati Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Naam. Dan At-Tirmidzi menganggap hadis ini sahih. Dan telah kita sebutkan rata-rata hadis yang menyebutkan Ismullahil A'zam tidak ada yang apa? Yang disepakati kesahihannya. Nah, wa fi as-sunan juga disebutkan dalam Sahih Ibn Hibban aidan fi hadis Anas anna rajulan da'a. Disebutkan bahwa ada seseorang yang berdoa. Faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam laqad da'a Allah bismihi al-a'zam
Allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Apa doa orang ini? Dia mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu bahwa hanya milikmu lah segala pujian, tidak ada ilah selain engkau, engkau yang maha pemberi, yang menciptakan langit dan bumi, wahai Dzal Jalali wal Ikram, wahai Hayyu ya Qayyum. Maka Nabi mengatakan, sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling mulia, yang apabila dimintai atau seseorang berdoa dengan itu akan Allah ijabah, dan apabila seorang akan meminta dengan nama ini akan Allah berikan. Wa yu'akkidu ma qarrarahu rahimahullahu ta'ala ma rawahu at-Tirmidzi fi jami'ihi min hadits Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an qala kana Nabi alaihi salatu wassalam idza karabahu amrun qala ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Disebutkan juga dalam riwayat bahwa Rasulullah apabila ditimpa musibah, mendapatkan kesusahan, maka dia meminta kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dan tidaklah Nabi ketika berdoa dengan doa ini kecuali Allah hilangkan kegundahan atau keburukan yang Nabi rasakan. Wa kullu dzalika yadullu ala 'izami sya'ni hadzain al-ismain wa jalalati qadrihima wa ma yaqtadiyanihi min adh-dhulli wal khudu'i kama qala subhanahu wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Naam, intaha kalamuhu hafizahullah ta'ala. Taib, ada soal? Pertanyaan? Bang Tahjud? Kesimpulan dars pada malam ini atau pada pembahasan ini, yang pertama bahwa nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum terdapat pada 3 ayat di surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran pembukaan, kemudian surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Taib, kemudian nama Allah Al-Hayy apa maknanya? Yang maha hidup, kembali kepadanya seluruh makna dari sifat zatiyah. Kemudian Al-Qayyum, kembali kepada seluruh makna dari sifat fi'liyah. Kemudian Al-Qayyum ini terdapat dua poin atau 2 makna. Yang pertama, sempurnanya kekayaan Allah, ketidakbutuhan Allah dengan makhluknya. Yang kedua apa? Sempurnanya kekuatan dan pengaturan Allah pada makhluknya. Ya kan? Nah, maka inilah kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kali ini. Baik, naam, fi soal? Aba Muqbil? Ma fi? Huda. Baik, ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka